Halo, halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bang Joel di pagi hari ini, guys. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian ya, beberapa hari ini dikejutkan ada banyak berita yang mantap ya, di mana ada akan persekusi konsernya Coldplay ya, Coldplay ya. Di mana novel Bang Mukmin sudah mempersiapkan laskar-laskarnya untuk menggeruduk ya Bandara Soekarno-Hatta karena mereka menolak konser Coldplay ini ada di Indonesia. Nah, ini lagi ada orang tua satu ini kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa konser Coldplay itu tidak sesuai dengan Pancasila. Gundulmu. Konser ditolak karena nggak sesuai dengan Pancasila. MUI teriak. Tapi kalau gereja ditutup, MUI diam. Apa-apaan ini guys? Iya kan? Konser biarlah konser lah. Yang nonton pun juga nggak cuma orang Kristen itu. Ada orang Islam. Bahkan mungkin banyak orang Islamnya daripada orang Kristennya. Ini dia teriak. Tidak sesuai dengan Pancasila. Tapi yang jelas-jelas di depan matanya aja. Gereja ditutup. MUI tak bergeming sedikit pun. Mana Pak Anwar Abbas? Di mana kau ketika gereja ditutup? Janganlah kau model semacam itu. Ya, oke. Teman-teman kita akan dengarkan bagaimana Bang Pavel mengomentari hal ini ya. Ini komentar yang mantap jiwa dari Bang Pavel ya. Yuk kita dengarkan guys ya. Oke, kita dengarkan ya. Uh, Kali ini kita akan bahas ya tentang Majelis Ulama Indonesia yang menentang atau menolak ya, apalagi si ini ya Anwar Abbas ya, Ya, dia Abbas itu kacau itu. menolak ya kehadiran Coldplay untuk konser di Indonesia. Dan alasannya ini menarik ya, alasannya karena tidak sesuai dengan undang-undang ya dan tidak sesuai dengan Pancasila. Kacau memang. Masih pantaskah mereka ini bicara undang-undang dan Pancasila, kawan-kawan? Gimana menurut kawan-kawan? Pantaskah mereka berbicara tentang undang-undang dan Pancasila? Coba kita lihat informasi ini ya. Ini oke. Okay. MUI nilai konser cosplay tak sesuai Pancasila. Begini ya kata Sandiaga Uno. Ini dimuat Kompas 23 bulan 5 2023. Jakarta ya, Kompas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Menparekraf ya, Sandiaga Uno menanggapi kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas penyelenggaraan konser grup band asal Inggris Coldplay. Menurut Sandiaga Uno, pihaknya sudah membuka komunikasi dengan para ulama. Saya heran ya, kok apakah Indonesia ini acara apapun di Indonesia ini harus ditentukan oleh ulama ya? Saya masih bingung loh. Apapun yang dibuat oleh Indonesia selalu harus minta restu ulama gitu loh. Ini kan bukan acara agama ya. Benar nggak sih? Ini kan acara konser hiburan anak muda. Haruskah ya konser hiburan anak muda itu harus izin ulama dulu? Jadi kalau ulama tidak izinkan gimana? Ya, ya menurut saya pihaknya sudah membawa komunikasi dengan para ulama. Kami sudah membuka komunikasi dan ingin mendengar masukan dan saran para ulama. Ini adalah bagian daripada kita memastikan bahwa konser ini ada dalam koridor hukum, ujar Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin 22 bulan 5 2023. Lama-lama Indonesia ini susah bangkit ya, susah jadi negara yang luar biasa ya, karena Indonesia ini ya pemerintah lah dalam tanda kutip. Pemerintah ini kok seperti nggak punya wibawa gitu ya, nggak punya harga diri gitu ya. Kok apa-apa harus tanya ke mereka dulu gitu loh. Bukankah ya para apa yang lebih tahu hukum sebenarnya kan pemerintah. Ya, yang lebih tahu undang-undang, yang lebih tahu Pancasila kan seharusnya pemerintah ya. Kok bisa sampai segitunya negara kita ini kawan-kawan ya? Ya. Ya, dan bagian Indonesia sebagai destinasi wisata dunia
dan juga destinasi produk-produk ekonomi kreatif dunia. Jadi kan kalau dilihat ini harus dipersiapkan dengan baik. Semua saran akan dipertimbangkan ya dan ditampung, tentunya semua harus dari koridor hukum katanya lagi. Sementara itu menyikapi adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu saat konser ya Coldplay digelar nanti, Sandiaga mengatakan sudah ditangani oleh kementerian dan lembaga kreatif. Lebih lanjut, Sandiaga mengungkapkan pihaknya sedang mencatat dan menghitung potensi nilai tambah ekonomi atas diselenggarakannya konser Coldplay pada November 2023 nanti. Menurutnya dari total 33.000 event termasuk konser internasional pada 2023, ini target capaian ekonominya sekitar 162 triliun atau melebihi 10 miliar dolar Amerika Serikat. Berarti ini akan membuka peluang usaha dan target pencapaian lapangan kerja ya Kemparekraf ya sejumlah 4,4% lapangan kerja bisa tercapai, kami sangat yakin, itu ujar Sandiaga. Dilansir dari pemberitaan Kompas TV, rencana konser Coldplay menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia. Ini menurut saya Majelis Ulama Indonesia ini ya atau tidak percaya diri sih menurut saya. Berarti mereka ini kurang bermanfaat ya, kurang bermanfaat untuk umat. Kenapa kawan-kawan? Kalau mereka ini punya manfaat untuk umat, punya pengaruh untuk umat, seharusnya kan mereka itu jangan ikut campur urusan pemerintah. Mereka itu sebenarnya harus didik umat mereka. Ya, didik supaya umat tidak datang nonton konser Coldplay. Ya kan? Bukan malah mereka memprotes pemerintah yang menyelenggarakan konser ini. Seharusnya merekalah ya yang membentengi umat mereka, ya kan? Mengajar, mendidik mereka. Ya, kalau memang menurut mereka Coldplay ini mendatangkan virus buruk lah ya untuk umat mereka, ya bentengi umatnya supaya tidak terpengaruh beli tiket konser ya Coldplay ini, bukannya malah bikin gaduh ya. Ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia ini tidak punya pengaruh untuk umat. Atau mereka ya tidak bermanfaat untuk umat. Kalau mereka bermanfaat kawan-kawan, seharusnya mereka didik umatnya. Ya kan? Sehingga tidak terpengaruh oleh konser apapun. Tidak terpengaruh oleh ajaran apapun. Ini kan yang harus dilakukan gitu loh. Ini malah agama ikut campur urusan pemerintah. Ya. Ini kan Indonesia, bukan negara agama ini. Ini perlu diingat. Wakil Ketua Umum ya MUI Anwar Abbas menilai konser musik Coldplay di Indonesia yang diselenggarakan pada 15 November ya, sekitar 5 bulan lagi lah ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno bertentangan dengan Pancasila. Ini dia nih mau lebih Pancasila ya, mau lebih tahu undang-undang daripada pemerintah. Ini kan lucu gitu loh. Ya, terutama pasal 29 ayat 1. Oleh karenanya Anwar Abbas meminta pemerintah tidak hanya memikirkan ekonomi, tapi juga mencermati akhlak, moralitas, dan budaya bangsa yang bisa terkikis dengan menghadirkan grup musik pendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dalam konstitusi negara kita pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45 jelas dikatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, artinya tidak boleh ada ya di kegiatan yang kita lakukan di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran agama. Pertanyaan saya, Coldplay datang ke Indonesia ini untuk konser musik atau untuk mempromosikan LGBT? Anwar Abbas ini masih punya otak gak sih? Itu berpikir mereka itu datang ke sini untuk konser musik atau untuk mempromosikan LGBT? Masa sih hal-hal yang begini pemerintah nggak tahu? Ya kan? Kalau mereka datang mempromosikan LGBT, ya nggak mungkin lah pemerintah mengundang mereka. Mereka kan diundang untuk nyanyi. Betul. Untuk konser. Kenapa lalu dibawa ke LGBT gitu loh? Ya,
terlepas ada yang personel bandnya yang mendukung LGBT, ya itu kan urusan lain gitu loh. Pertanyaan saya, apakah semua para ulama otaknya lurus? Buktinya ada tuh oknum-oknum ulama yang otaknya cabul. Ya banyak. Ya, korban-korban santriwati santri di pondok pesantren ada juga yang homoseksual. Ya kan? Ada juga yang pelecehan dan lain sebagainya. Apakah dengan adanya oknum ustadz yang berperilaku menyimpang seperti itu lalu semua ulama dilarang di Indonesia? Kan enggak. Gimana kawan-kawan? Kalau masih ada otak seharusnya berpikir. Ya, Anwar mengungkapkan tidak ada satu agama pun dari 6 agama yang diakui oleh negara membenarkan dan menoleransi praktik LGBT. Lagi-lagi ya, khotbah ini datang untuk LGBT atau datang untuk konser ini Anwar Abbas? Ya, gimana menurut Anda? Jadi alasannya itu ya, alasannya karena tidak sesuai Pancasila. Lalu mau sampai kapan ya pemerintah kita buat acara apapun harus seizin Majelis Ulama Indonesia dan PA 212 yang nggak penting itu. Ya, kan PA 212 kan bukan pemerintah, itu kan cuma ormas. MUI juga ya ormas juga gitu loh. Apakah pemerintah tidak punya nyali, tidak punya power, itu kan harus minta restu dulu dari MUI. MUI sok-sok belajar bicara Pancasila. Tapi ketika ada ya di negara ini kegiatan ibadah agama lain dipersekusi atau dilarang oleh umat Islam, ya kelompok-kelompok Islam tertentu, MUI tidak berbicara tentang Pancasila tuh. Apakah ya dengan kelakuan umat-umat Islam tertentu ini menunjukkan bahwa semua Islam seperti itu? Kan enggak. Sama halnya dengan personel LGBT khotbah ini, mereka kan datangnya bermusik ke sini. Jadi janganlah bicara-bicara Pancasila, dan kita mohonlah pemerintah ya tidak usahlah terlalu pusing dengan, atau jangan-jangan Anwar Abbas kesal karena nggak dapat apa ya khotbah bermusik, mereka tidak minta izin dulu untuk label halal kali, atau harus ada label halal dulu ya dari MUI baru bisa konser gitu kan. Ini kan belum dapat label halal ini ya, jadi harus ada label halal dulu atau bagaimana nih kawan-kawan? Masuk akal bang. Seharusnya agama itu harus dipisahkan dari pemerintah. Pemerintah biarkanlah, berikanlah mereka ruang waktu untuk bekerja, untuk mengembangkan ekonomi bangsa kita. Tidak usahlah sedikit agama itu ikut campur urusan pemerintah. Mantap. Agama itu tugasnya didik umatmu supaya cerdas. Didik umatmu supaya tidak ikut-ikut arus. Iya kan? Sama halnya dengan kita ya, kekristenan. Gak ada kita urusin soal konsernya. Kalau mau pergi ya silakan. Kalau nggak mau pergi juga nggak apa-apa. Kalau kita tahu konser itu konser yang menyesatkan ya, atau acara itu acara yang menyesatkan, ya nggak usah pergi. Benar nggak kawan-kawan? Karena apa? Kita dibekali di gereja itu dibekali mana yang benar, mana yang tidak, mana yang perlu kita ikuti, mana yang tidak perlu kita ikuti. Kan ada pembekalan di dalam jemaat gereja. Sehingga kalau gereja tidak perlu ikut campur hal yang seperti ini. Ya, dan puji Tuhannya memang gereja nggak ikut campur. Ya udahlah, urusan konser duniawi ya duniawi, nggak usah. Nah, di Indonesia ini banyak kok diskotik. Bukankah itu juga dalam tanda kutip ya akan merusak generasi kita? Di dalam diskotik ya ada miras, ada pengedaran terlarang, ada LGBT-nya situ, lengkap segala kejahatan di situ. Tapi itulah ekonomi yang berjalan. Jadi orang yang suka dengan duniawi ya silakan di situ. Orang yang suka dengan happy ya silakan di situ.
Tapi kalau bagi yang tidak suka seperti itu, ya nggak usah pergi ke situ. Jadi biarkanlah orang dengan apa ya? Karena negara kita ini bukan negara agama sekali lagi. Jadi biarkanlah mereka ya yang suka dengan hal-hal yang duniawi seperti itu, ya biarkan saja. Sama halnya dengan konser Coldplay ini, nggak ada hubungan sebenarnya ini dengan agama gitu loh. Agama ya sudah, urus saja jemaatmu, jamaahmu, ya MUI urus saja umat-umat Islam, didik ajar mereka supaya tidak ikut arus dalam konser-konser Coldplay. Himbau kepada umat Islam, kalian haram hukumnya untuk ikut konser Coldplay. Simpel kan? Tapi jangan larang konsernya ada gitu loh. Karena tidak semua orang mengharamkan konser itu ada. Mantap. Sepertinya ya, Tuhan kan menciptakan babi, ya kan? Ada yang menghalalkan babi, ada yang mengharamkan babi. Nggak mungkin kalian larang. Tuhan, Allah SWT, contohnya kan? Jangan dong ciptakan babi di Indonesia. Kenapa ada babi di Indonesia? Itu kan haram babi itu. Kenapa babi itu ada di Indonesia? Jangan dong. Bunuh babi-babi itu. Kan nggak mungkin. Ya bagi yang mau halal ya halalkan. Bagi yang mau haram ya haramkan saja kan. Tapi nggak usah babinya dimusnahkan juga kali. Gimana menurut? Ini saya memberikan analogi ya. Sama halnya dengan konser ini. Tugas MUI itu bukan suruh pemerintah untuk larang konser. Ini saya ajar lah supaya pintar dikit ya. PA 212 saya ajar lah kalian supaya kalian tuh cerdas dan waras gitu loh. Kasihan loh. Kok otak kalian begitu cupu dan kok gak ada sedikit pun kecerdasan gitu loh. Tugas kalian sebagai tokoh ulama, tokoh agama, ajar didik umatmu supaya tidak ikut konser Coldplay. Serukan kepada seluruh umat Islam contohnya. Haram hukumnya atau neraka jahanam bagi mereka yang ikut konser Coldplay, ya kan? Biar umatnya nggak ikut. Tapi jangan larang konsernya, biarkanlah sejak konsernya berjalan gitu loh. Coba, kalau masih pintar sih, kalau pintar pasti nangkap ini maksud saya. Jadi jangan apa-apa larang. Makanya saya jadi ingat ya, perumpamaan yang Yesus katakan ya, ketika kita menanam padi, yang tumbuh itu bukan hanya padi, akan tumbuh juga ilalang di situ. Tapi Yesus mengatakan, jangan cabut ilalang itu. Ketika ilalang dicabut, nanti padiin juga ikut tercabut. Biarkanlah itu hidup bersama-sama. Satu saat kita akan tahu buahnya, mana buah padi, mana ilalang. Biar saja konser Coldplay berjalan gitu loh. Tinggal umatlah yang menahan dirinya, jangan ikut karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, contohnya kan. Janganlah sok-sok bicara Pancasila, ya kan. MUI ini giliran ada gereja yang dilarang kemarin baru-baru kan di Binjai ya di Lampung. Ya, tak ada itu MUI bicara-bicara, diam aja. Setuju bang. Gimana kawan-kawan? Oke kawan-kawan. Oke ya teman-teman ya. Jadi begitu ya tanggapan dari Bang Pavel ya. Jadi MUI sok kali religius, sok kali Pancasilais gitu ya. Untuk konser aja kalian batalkan, larang itu ada gitu ya. Tapi untuk gereja yang ditutup kalian diam. Mana yang lebih Pancasila? Aduh, MUI. Itu seperti halnya tadi aku suka sekali dengan tanggapan Bang Pavel ya. Seperti halnya dengan babi. Kenapa babi itu masih ada? Kalau kalian haramin kan kalian minta aja sama Tuhan sana. Jangan ada lagi babi lahir di dunia ini. Itu haram buat kami. Begitu. Kan nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah mendidik umatmu supaya tidak makan babi. Sama seperti dengan konser ini. Yang bisa dilakukan adalah mendidik umatmu supaya tidak nonton konser ini. Kasih fatwa aja. Nonton konser Coldplay haram hukumnya. Sudah selesai. Nggak usah main batal-batal. Gitu ya kawan-kawan ya.
Ya, kita suarakan supaya cerdas lah itu MUI itu ya. Supaya tidak cuap-cuap terus menerus itu ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini, video ini, dan kiranya apa yang Bang Jul sampaikan lewat tayangan video ini jadi berkat buat kalian semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you guys.